Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Senin 14 Juli 2025. Seperti biasa kita mendasarkan permenungan pada bacaan Ekaristi pagi ini. Bacaan pertama dari kitab Keluaran bab 1 ayat 8 sampai 14 dan ayat 22. Dikisahkan bagaimana Raja Mesir yang tidak mengenal Yusuf akhirnya merasa khawatir, jangan-jangan orang Israel ini yang begitu banyak jumlahnya akan memberontak. Maka kemudian ia memerintahkan kerja paksa diperketat. Mereka dihambat dalam berbagai macam hal. Namun semakin dihambat, mereka semakin banyak. Dan akhirnya raja memutuskan agar setiap anak laki-laki yang lahir dari bangsa Israel dilemparkan ke dalam sungai Nil. Harapannya mereka tidak berkembang, terutama orang laki-lakinya. Dari bacaan Injil, berbagai nasihat disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Yesus menegaskan pertama-tama, jangan menyangka aku datang membawa damai ke atas bumi, melainkan membawa pedang. Aku akan memisahkan seorang ayah dari anaknya, seorang ibu dari anak perempuannya, seorang mertua dari menantunya. Mereka akan saling berselisih paham, bahkan bermusuhan. Barang siapa tidak memikul salibnya, maka ia tidak layak untuk menjadi murid Yesus. Barang siapa mengasihi orang lain, anaknya, ayahnya, ibunya, anak perempuannya, menantunya, lebih daripada mengasihi aku, yakni Yesus, tidak layak untuk murid Yesus. Barang siapa mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya kembali. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, menyambut dia yang mengutus aku. Dan barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah sebagai nabi. Dan barang siapa memberikan air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia takkan kehilangan upahnya. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kita semua hafal ceritanya bagaimana bangsa Israel berkembang di Mesir dan akhirnya mereka keluar dari tanah Mesir. Meskipun ditekan, dihimpit, dianiaya, umat Israel terus berkembang karena mereka adalah umat pilihan. Maka kita boleh mengambil satu titik permenungan. Kalau kita anak-anak Allah, setia kepadanya,
dan menghidupi panggilan sebagai anak-anak Allah. Kuasa dunia tidak akan mampu membendung dan mengalahkan karya-karya Allah. Israel, umat pilihan, meskipun ditekan, dianiaya, tetap tidak bisa hancur karena mereka dipilih Allah. Firaun tidak mungkin melawan kehendak Allah. Maka kita diajak percaya dan yakin, hendaknya kita mengandalkan Allah agar kuasa dunia tidak bisa mengalahkan kita. Dari bacaan Injil kita diajak untuk sungguh-sungguh serius menjadi pengikut Kristus. Namun masih menjadi pertanyaan, apa artinya Yesus datang membawa pedang dan bukan damai? Artinya ada perpecahan, ada permusuhan dalam satu keluarga, dalam satu kelompok. Mengapa demikian? Yesus hadir dengan warta baru, hukum yang baru. Dan ketika Yesus datang, tidak semua orang menerimanya. Dalam satu keluarga ada yang tidak menerima, satu kelompok ada yang tidak menerima. Maka akan terjadi perselisihan, permusuhan, bahkan kematian karena pandangan yang berbeda. Apa yang kita imani berbeda dengan yang diyakini oleh orang sekelompok kita. Bisa jadi suami kita atau istri kita, bisa jadi anak-anak kita, bisa jadi orang tua kita. Maka sabda Yesus, kehadirannya akan menimbulkan permusuhan karena menerima Yesus berbeda-beda. Maka yang terjadi bukanlah damai, tetapi pedang. Maka kita diajak dalam keluarga untuk mengusahakan agar merasakan damai dan bukan pedang, dengan cara setiap anggota keluarga, setiap anggota kelompok menerima Yesus dengan sukacita, dengan segala firman, kehendak, dan sabda-sabdanya. Kalau kita dalam keluarga, dalam kelompok sepakat dan menghidupi kehendak Yesus Kristus, maka yang ada adalah sukacita dan bukan permusuhan. Tetapi prakteknya tidak mudah. Namun harus kita usahakan agar dalam keluarga, dalam kelompok, kita sepaham dalam menerima Yesus Kristus, agar akhirnya yang terjadi adalah kedamaian dan bukan pedang. Maka poin pertama, sudahkah kita dalam kelompok, dalam keluarga, dalam lingkungan benar-benar sepakat menerima Yesus dengan segala konsekuensinya, agar yang timbul damai sejahtera dan bukan pedang. Kita juga diajak oleh Yesus agar tahan setia memikul salib kita, agar layak menjadi murid-murid Yesus. Agar kita juga berani untuk memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang merasa kecil,
tersingkir, namun dia ikut Yesus, maka kita akan menerima pahala keselamatan. Pendek kata, kita cermati sabda ini yang menjadi pegangan hidup kita. Tidak takut kehilangan nyawa demi Yesus, karena kita akan mendapatkan kembali nyawa itu dalam kerajaan Allah. Hingga akhirnya kita layak dan pantas menjadi anak-anak Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ajak dan saya ingatkan untuk memiliki pola hidup yang sehat, menjauhkan segala penyakit, melaksanakan protokol kesehatan, agar bila kita sehat, keluarga dan orang lain juga sehat. Terima kasih untuk peran serta panjenengan dalam menghidupi gereja, agar akhirnya kita bisa berkontribusi bagi gereja lewat doa-doa kita, lewat karya-karya kita, pemberian diri, pemberian waktu, pemberian tenaga, pemberian karya, dan juga pemberian dana yang sangat membantu gereja untuk memperluas kerajaan Allah. Terima kasih juga kepada ketua-ketua lingkungan, ketua wilayah, ketua paguyuban, kabit-kabit, timpel-timpel yang bekerja untuk kemajuan gereja kita, sehingga gereja semakin mempunyai perpanjangan tangan bagi umat yang dilayaninya. Terima kasih juga kepada siapapun yang ambil bagian dalam karya gereja. Semoga akhirnya kita semua boleh merasa gembira karena gereja kita semakin berkembang. Marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas rahmat, berkat yang Kau curahkan kepada kami, dan juga sabda-Mu yang mengingatkan kami untuk setia kepada putra-Mu. Kuatkan iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, agar akhirnya iman kami tetap menghasilkan buah-buah yang melimpah. Semoga iman kami Engkau kuatkan, umat yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, agar akhirnya dalam situasi apapun juga kami tetap merasakan cinta kasih-Mu. Untuk itu, sertai kami, bimbing kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.